Halo sobat mahasiswa dan pencinta matematika keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi dan salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Aryawan Eko di seri kuliah matematika keuangan. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang obligasi. Di sini kita akan menghitung harga wajar obligasi di antara dua tanggal pembayaran kupon. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas harga wajar obligasi dengan rumus obligasi yang seperti ini, yaitu merupakan kumpulan dari anuitas dan sebuah nilai nominal, ya, yaitu dengan menggunakan anuitas biasa PV dan menggunakan rumus majemuk. Nah, yang kita gunakan rumus ini itu adalah harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran kupon. Begitu. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya ya, kalau kita memiliki obligasi dengan tenor 8 periode ya, 8 periode nih. Bahasanya 8 periode. Jadi dari 0 sekarang sampai dengan akhir ini 8, itu ada di 8 ini ada nilai F, nilai nominalnya ya, atau nilai pokok utang. Nah, selain itu ada kupon ya, di setiap periode ada kupon. Di sini ada 8 kupon. Nah, di sini untuk menghitung nilai sekarang, yaitu nilai di awal terbit, itu nilai harga wajarnya adalah kumpulan daripada C ini atau present value dari C ya, dari anuitas C sini, present value ditambah dengan present value dari nilai F ini ya, present value ke waktu 0, begitu ya. Kita juga bisa menghitung harga obligasi di waktu lain ya. Misalnya di sini adalah di waktu ketiga. Di waktu ketiga ya, gini di sini seperti ini misalnya ya. Nah, kalau di waktu ketiga itu N kita menjadi tinggal 5. 1 2 3 4 5. Begitu. Jadi di sini tetap masih menggunakan rumus obligasi yang di sini, tapi N-nya adalah 5 ya, gitu. Kita bisa menghitung harga wajar obligasi lain di waktu kelima ya, di waktu kelima. Nah, kalau di waktu kelima ini kan berarti N-nya sisa 3 karena tinggal ada 3 periode lagi, begitu ya. Nah, di sini kita masukkan ke rumus obligasi itu N3 ya. Nah, yang kita cari di sini ini harga-harga obligasi baik waktu di 0 maupun di 3 ataupun di 5. Ini harga obligasi atau harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran kupon. Ya, seperti ini contoh soal saja. Harga obligasi pada tanggal pembayaran kupon. Sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta yang dikeluarkan 1 Januari 2022 dan jatuh tempo 4 tahun lagi dengan kupon J2 7%, dibayarkan setiap 6 bulan dan investor mengharapkan yield 9% per annum ya. Nah, ini kita cek periodenya apa ya. Periodenya adalah 6 bulanan karena di sini sudah jelas dikatakan dibayarkan setiap 6 bulan. Kupon dibayarkan setiap 6 bulan gitu. Oleh karena itu tingkat kupon itu juga kita buat semesteran atau 6 bulanan. Jadi 7% dibagi 2 menjadi 3,5% kuponnya ya. Kuponnya 3,5% kali dengan nilai nominal F ini ya, menjadi C besarnya ini atau kuponnya 3.500.000 gitu. Dan juga yieldnya kita sesuaikan menjadi 6 bulanan karena di sini masih per annum atau 9% per annum. Itu kita buat menjadi bagi 2 menjadi 4,5% ya. Nah, inilah yang menjadi I nantinya
gitu. Dan dari tanggal 1 di sini sampai 4 tahun lagi itu karena semesteran, berarti N-nya ada 8 periode atau 8 semester gitu. Nah, kita akan menghitung harga wajar obligasi pada tanggal 1 bulan 1 22 tahun 22 ya, 1 Januari tahun 22. Berarti ini masih di awal, jadi N-nya masih 8 gitu ya. Seperti ini timelinenya ini. Timelinenya. Jadi yang kita hitung adalah di tanggal 1 Januari 22. Nah, sedangkan jatuh temponya adalah 1 Januari 2026. Gitu. Nah, di sini ada 8 semester atau 8 periode ya, masing-masing di akhir semester ini akan ada kupon, dapat kupon sebesar 3,5 juta rupiah gitu. Selama 8 kali, dan di akhirnya nanti ada nilai nominal ya sebesar 100 juta. Nah, ini semua kita present value kan ke tanggal 1 Januari 22 sini. Ini kita masukkan I-nya 4,5, C-nya 3,5 juta ya. Kemudian N-nya masih 8. Nah, ini didapatkan harga wajar obligasi pada tanggal 1 Januari 22 ini adalah 93.441.113,93 begitu ya. Nah, ini harga obligasi pada 1 Januari 22 gitu. Nah, kita juga akan menghitung coba harga obligasi pada tanggal 1 Januari tahun 23 atau 2023 ya. Lihat di sini timelinenya. Di sini yang akan kita hitung harga wajar obligasinya. Ya, ini pada tanggal pembayaran kupon kan di sini kan. Nah, di sini berarti kita masih ada N itu 6 ya. N-nya 6 karena ada sisa 6 semester atau 6 periode. 1 2 3 4 5 6 gitu. Nah, ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus. N-nya ini di sini 6. Harganya saat ini adalah 94.842.127,52. Kemudian juga kita akan menghitung harga wajar obligasi pada tanggal 1 Juli 2024. Gitu. Timelinenya seperti ini. Ini adalah 1 Juli 2024. Di sini kita menghitung. Di sini tinggal ada 3 periode lagi ya. Berarti ada tinggal 3 kupon. Sehingga N-nya 3, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus obligasi. N-nya 3 di sini didapatlah harga wajar obligasi 97.251.035,65 gitu ya. Nah, jadi ini semua adalah yang kita hitung ini harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran kupon. Nah, sekarang adalah harga obligasi di antara 2 tanggal pembayaran bunga atau kupon. Nah, bagaimana ini? Nah, misalkan kita punya tanggal pembayaran kupon adalah setiap 1 Januari dan 1 Juli ya, seperti ini. Setiap 1 Januari dan 1 Juli. Ini. Nah, di sini tanggal transaksinya di antara 2 tanggal pembayaran kupon ini misalnya adalah 12 Mei, begitu ya tanggal transaksinya. Gitu. Atau juga bisa seperti ini di antara 1 Juli dan 1 Januari tanggal transaksinya adalah misalnya seperti ini 20 September. Nah, ini yang dimaksud adalah harga obligasi di antara 2 tanggal pembayaran kupon atau 2 tanggal pembayaran bunga ya. Selanjutnya kita akan menghitung harga obligasi di antara 2 tanggal pembayaran kupon. Namun sebelumnya kita akan menghitung terlebih dahulu harga obligasi pada tanggal pembayaran kupon sebelum transaksi dan tanggal pembayaran kupon sesudah transaksi. Contoh misalkan yang ini, tanggal transaksinya adalah 12 Mei, itu di antara tanggal pembayaran kupon 1 Januari dan tanggal pembayaran kupon 1 Juli. Maka disinilah kita akan menghitung terlebih dahulu harga wajar obligasinya ya, yaitu kita sebut sebagai PO yang di sebelum transaksi ini, dan P1
harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran kupon setelah transaksi, gitu ya. Nah, atau yang kalau misalnya transaksinya itu yang seperti ini di antara 1 Juli dan 1 Januari ya. Kita harus menghitung terlebih dahulu harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran kupon di 1 Juli, yaitu yang kita akan sebut sebagai P0. Dan harga obligasi pada tanggal pembayaran kupon setelah transaksi, yaitu 1 Januari atau kita sebut sebagai P1 ya. Jadi kita memerlukan data P0 dan P1. Nah, sekarang bagaimana menghitung harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran kupon? Ya. Pertama, transaksi jual beli terjadi di antara dua tanggal pembayaran kupon seperti ini. Ya, kita yang akan menghitung adalah PQ ya. Nah, tadi kita sudah memperoleh harga obligasi pada tanggal pembayaran kupon sebelum transaksi yang kita sebut sebagai P0 dan harga obligasi pada pembayaran kupon setelah transaksi yaitu P1 ya. Jadi ini P0 ditambah fraksi dalam kurung selisih P1 dikurangi P0 ya. P1 dikurangi P0. Nah, ini seperti kenaikan harga obligasinya ya gitu ya. Kenaikan atau penurunan harga obligasinya. Lalu kita kalikan dengan fraksinya dan kita tambahkan dengan P0. Itu menjadi PQ. Ya, ini adalah harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran kupon ya. Nah, ini PQ dan sedangkan untuk mencari harga penawarannya atau market quotation-nya yaitu Q, maka PQ ini kita bagi dengan F, nilai nominalnya ya, dikali 100. Jadi di sini dalam persen ini ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam soal kita tidak diketahui market quotation-nya atau harga penawarannya, ya kita harus mencari terlebih dahulu P0 dan P1. Tetapi kalau misalnya sudah diketahui market quotation-nya ini, kita bisa tinggal mencari PQ ya. Tidak perlu mencari P0 dan P1-nya. Dan kedua, investor juga harus menghitung bunga kupon terutang atau accrued interest AI ya. Bunga atau kupon terutang accrued interest ini adalah fraksi dikali C atau dikali kuponnya gitu. Sehingga nanti dalam transaksinya si pembeli atau investor harus membayarkan dana sebesar PQ ditambah AI ini ya. Jadi total dana yang harus dibayarkan oleh investor adalah PQ ditambah AI. Ini keterangan untuk simbol pada rumus sebelumnya, yaitu misalnya P0 ini adalah harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran kupon sebelum transaksi. P1 adalah harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran kupon setelah transaksi. Dan F atau fraksi adalah jumlah hari yang telah lewat sejak tanggal pembayaran kupon sebelum transaksi ya, dibagi dengan total jumlah hari di antara dua tanggal pembayaran kupon. Dan PQ adalah harga penawaran obligasi di pasar ya, dan belum termasuk pembayaran kupon atau bunga. Kalau PQ ini dalam bentuk nominal, sedangkan dalam bentuk persen kita simbolnya adalah Q ya. Market quotation ini adalah Q. Dan P saja ini adalah total yang harus dibayar oleh pembeli. Contoh soal ya, 2. Sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta dengan kupon J2 7% yang dibayarkan setiap 6 bulanan dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2026. Jika investor berharap yield 9% per annum, A. Berapa harga penawaran pasar pada tanggal 20 September 2022? B. Berapa harga yang harus dibayarkan pembeli obligasi
pada tanggal tersebut. Ya. Nah, kita sebelumnya cek dulu periodenya, ya. Periodenya adalah 6 bulanan karena di sini sudah jelas dikatakan kupon ini dibayarkan setiap 6 bulanan, ya. Sehingga nilai C kecil atau tingkat kupon itu dibagi 2, jadi 3,5% per 6 bulanan per semester. Dan yield yang diharapkan juga dibagi 2 menjadi 4,5%, ya. Ini 9% dibagi 2 jadi 4,5%. Kemudian yang kedua kita cek tanggal pembayaran kupon, ya. Tanggal pembayaran kupon itu kalau 6 bulan, setahun kan berarti 2 kali. Itu tanggal berapa dan tanggal berapa, ya. Di sini tandanya adalah, ya, bahwa tanggal jatuh tempo yaitu 1 Januari 26, yaitu 1 Januari ini merupakan tanggal pembayaran kupon, ya. Sehingga 6 bulan kemudian ada tanggal 1 Juli itu merupakan tanggal pembayaran kupon, ya. Jadi tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli ini merupakan tanggal pembayaran kupon, gitu, ya. Nah, sekarang cek tanggal transaksi yaitu 20 September 2022. Nah, 20 September 2022 ini berada di 1 Januari sampai 1 Juli atau 1 Juli sampai 1 Januari berikutnya, begitu, ya. Nah, kita cek, ya. Ia berada pada tanggal pembayaran kupon antara 1 Juli 2022 dan 1 Januari 2023. Gini, ya. Ini kita harus ketahui. Sekarang kita buat timelinenya, ya. Di sini adalah terakhir jatuh temponya 1 Januari 2026, ya kan, seperti ini, ya. Ini merupakan 1 Januari tanggal kupon. Nah, sekarang tanggal transaksinya adalah di 20 September 2022. Ini tanggal transaksinya di sini. Nah, karena itu kita ketahui bahwa tanggal transaksi ini berada pada tanggal pembayaran bunga di 1 Juli 22 dan 1 Januari di 23, ya, begitu. Sehingga sebelum menghitung harga obligasi di tanggal transaksi ini atau PQ, kita harus menghitung terlebih dahulu P0, ya, atau harga obligasi di 1722 dan P1 di harga obligasi di 1 Januari 23, gitu, ya. Nah, ini kan kita harus mengetahui berapa N-nya, begitu, ya. Nah, cara untuk mengetahui berapa N-nya, ya, kita lihat di sini, kita cek, ya, antara P0 P1 ini, ya, mana yang sama dengan tanggal jatuh tempo, itu tanggal kuponnya, tanggal pembayaran kuponnya. Kita lihat tanggal pembayaran kupon di tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari, ya. Oleh karena itu juga di sini di antara P0 P1 kita cek yang 1 Januari. Ternyata 1 Januari ini ada di P1. Jadi di sini 1 Januari 23 sampai dengan 1 Januari 26 kita jelas tahu bahwa di antara ini ada 3 tahun. Ya, tinggal 26 dikurangi 23 ada 3 tahun. Karena ada 3 tahun berarti ada kali 2 ada 6 semester atau 6 periode, ya, 6 semester, ya. Jadi di P1 ini N-nya adalah 6. Nah, kalau P1 N-nya 6, maka P0, ya, dia N-nya adalah 7 gitu. Jadi di sini dia lebih ditambah 1, ya, kalau yang di sebelah sini, ya. Nah, kalau di sini tinggal 6, di sini masih 7, di sini tinggal 6 begitu. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita akan mencari harga wajar obligasi ini di P0 pada 1 Juli 22 sebelum transaksi dan P1 pada tanggal 1 Januari 23 sesudah transaksi, ya. Nah, ini adalah timelinenya untuk P0.
untuk P0 di 1 Juli 22. 1 Juli 22 itu di sini nih P0, kita P0. Nah, P0 sampai jatuh tempo ini masih ada 7 periode atau 7 semester. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Begitu. Nah, oleh karena N-nya 7, maka ini N kita masukkan saja ke dalam rumus. I-nya tadi sudah kita ketahui, per semesternya 4,5% ya. Dan C-nya sudah kita dapatkan 3,5 juta ya. Nah, kita dapatkan P0-nya adalah 94.107.299,06 gitu. Nah, sekarang untuk harga wajar obligasi pada 1 Januari 23 ya, atau tanggal pembayaran kupon sesudah transaksi. Di sini N-nya ini kita lihat di sini, ini yang tadi kita hitung ada 1 Juli 22, sekarang ada 1 Januari 23. Ini P1 di sini ya. Nah, di sini N-nya tinggal 6. Ya. Bisa 6 karena sudah berkurang satu periode dari P0 tadi. Ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus. Sekarang N-nya 6, yang lainnya sama. Hingga di sini kita peroleh P1-nya adalah 94.842.127,52 ya. Ini kita sudah dapatkan harga wajar obligasi di P0 dan di P1. Oke. Nah, kita catatkan seperti ini ya. Ini adalah di periodenya yang ada transaksinya di 29 bulan 9 22, itu dia berada di antara 1 Juli 22 dan 1 Januari 23 kan di sini ya. Maka P0-nya di sini adalah 94.107.299,6 dan P1-nya 94.842.127,52. Ini yang kita baru sudah dapatkan. Selanjutnya kita akan menghitung fraksi ya. Terlebih dahulu kita harus menghitung hari di antara 1 Juli 22 ini sampai dengan transaksi ya 2922 gitu. Nah, caranya seperti ini ya, caranya. Jadi di bulan karena 1 Juli ya, bulan Juli ini 31 hari dikurang 1 tanggal 1 karena jadi 30. Sedangkan Agustus kita dapat full 31, sedangkan Desember hanya sampai tanggal 20 September berarti 20. Ini kita jumlahkan 30 tambah 31 tambah 20 itu 81 hari ya. Nah, kemudian kita akan menghitung hari di satu periode ini ya, full satu periode dari 1 Juli 22 sampai dengan 1 Januari 23. Nah, ini kita hitung ya. Seperti ini sama. Total yang kita dapatkan adalah 184 hari. Oleh karena itu kita dapatkan fraksi ini ya. Kita dapatkan fraksi ya. Pecahannya adalah 81 dibagi 184. Ini fraksinya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung harga obligasinya ya, PQ-nya ya. Ini seperti ini rumusnya. Kita masukkan P0 ini adalah yang di sini 94 juta ini 107.299,6 ya. Ditambah nah di sini ada fraksi dalam kurung P1 yang ini dikurang P0 ini ya. Di sini kita dapatkan hasil PQ-nya adalah 94.430.783,33. Nah, inilah harga obligasi di saat transaksi ya, dalam bentuk nominal gitu, dalam bentuk nominal. Tapi di sini masih belum berikut kupon ya. Nah, kemudian kita bisa ubah ke dalam market quotation-nya ya, PQ ini kita bagi dengan F-nya sehingga kita dapatkan Q ini adalah 94,43. Jadi market quotation pada tanggal transaksi ini adalah 94,43 gitu ya. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan A. Nah, sekarang kita akan menghitung accrued interest-nya atau bunga terhutangnya ya, yaitu fraksi dikali dengan kupon. Dimana kupon itu kita tahu adalah C kecil kali
nilai nominal ya, gitu. Nah, di sini kita dapatkanlah ya bahwa bunga terutang atau AI-nya itu ada 1.540.760,87. Nah, lalu kita tambahkan dengan PQ ini ya. Sehingga didapatlah bahwa dana yang harus semua di store oleh pembeli adalah 95.971.544,20. Nah, inilah yang harus dibayarkan oleh pembeli pada tanggal transaksi gitu ya. Karena ada juga dia harus membayarkan AI ini, bunga terutangnya gitu. Nah, apa itu accrued interest atau bunga terutang? Ini kita tahu bahwa dalam kasus tadi ya, di antara 1 Juli 22 dan 1 Januari 23 itu tadi ada transaksi di 20 September 22 ya. Nah, sebelum transaksi, obligasi itu masih dipegang oleh pemilik lama atau penjual ya hingga tanggal transaksi ini ya. Sedangkan yang biru, panah biru adalah obligasi sudah dipegang oleh pemilik baru atau pembeli. Oke. Nah, kupon ya C sebesar C kecil kali F ini yaitu segitiga setengah juta. Ini yang terima adalah pembeli atau pemilik baru. Ya. Secara utuh sebesar 100% atau 3,5 juta. Nah, padahal pemilik lama atau penjual dia masih punya hak ini antara 1 Juli 22 sampai dengan 20 September 22 ya. Nah, untuk itulah yang akan kita hitung AI itu yang dimaksud dengan kupon terutang ya, yaitu penjual obligasi berhak atas bunga atau kupon C sebesar F bagian ya. Dalam hal ini adalah 81/184. Hak kupon inilah yang harus dibayarkan oleh pembeli pada saat transaksi ya. Gitu, yaitu ini ya. Ini harus dibayarkan. Inilah yang dimaksud dengan accrued interest ya, atau bunga terutang. Kita lihat contoh soal 3. Sebuah obligasi bernilai 2 miliar dengan kupon J2 8% dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2025. Obligasi ini dijual pada tanggal 1 September 2022 dengan harga penawaran atau market quotation-nya 103,25. Berapa yang harus dibayarkan oleh pembeli? Pertama kita akan cek terlebih dahulu periodenya apa ya. Di sini periodenya adalah 6 bulanan. Dari mana? Dari sini kupon J2 sama dengan 8%. J2 ini menunjukkan bahwa perhitungan bunga atau kupon dilakukan setiap 6 bulanan ya. Oleh karena itu tingkat bunga kuponnya ini 8% dibagi 2 yaitu 4% per 6 bulanan gitu ya. Dan kemudian di sini juga ada informasi tentang market quotation yaitu Q-nya 103,25 gitu ya. Lalu sekarang kita cek tanggal pembayaran kupon. Ingat bahwa tanggal jatuh tempo atau 15 Agustus itu juga merupakan tanggal pembayaran kupon. Sehingga 6 bulan kemudian satu lagi adalah tanggal 15 Februari. Ya, jadi tanggal 15 Februari dan 15 Agustus itulah merupakan tanggal pembayaran kupon. Gitu ya. Yang ketiga adalah cek posisi tanggal transaksi 1 September 2022. Nah, 1 September 2022 itu berada pada 2 tanggal pembayaran kupon antara 15 Agustus 2022 dan 15 Februari 2023. Itu. Nah, seperti ini timelinenya ya. Tanggal jatuh temponya 15/8/25. Ini yang menjadi tanggal kuponnya 15 bulan 8 dan satu lagi adalah 15 Februari ya. Jadi tanggal transaksi ini 1 September ini berada di
antara 15.822 ya dan 15 Februari 23 gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung PQ ini ya, atau harga penawarannya. Di dalam soal ini ternyata sudah diberitahu market quotation-nya, yaitu 103,25 ini. Oleh karena itu PQ ini kita bisa cari dari market quotation-nya ya. Ini dia, bahwa PQ ini adalah Q kali F ya. Nah, di slide sebelumnya ya, Q itu kan adalah PQ per F, sehingga PQ ini Q kali F. Jadi 103,25 kali nilai nominalnya 2 miliar ya, sehingga PQ-nya ini adalah 2 miliar 065 juta gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan menghitung accrued interest-nya atau bunga terutangnya. Oleh karena itu kita sudah tahu di sini kita hitung seperti cara menghitung hari ya, bahwa antara 15 bulan 822 sampai dengan transaksi 1922 ini adalah 17 hari. Oke ya, ada 17 hari. Sedangkan dari antara P0 sampai di antara 15.822 sampai dengan 15 bulan 223 ada 184 hari. Gitu. Ya. Ini fraksinya adalah 17/184 dikali dengan kuponnya ya, 80 juta. Gitu. Sehingga bunga terutang atau AI-nya ini adalah 7.391.304,35. Sehingga dana yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh pembeli adalah PQ yang tadi ditambah dengan AI ini gitu ya. Jadi totalnya adalah 2.072.391.304. Nah, seperti itu cara menghitung harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran kupon ya. Itu. Baik, sekarang kita akan lebih mengetahui tentang yield atau imbal hasil ya. Imbal hasil ini adalah persentase keuntungan ya, yang diharapkan oleh investor atas investasinya ya, terutama di sini dalam obligasi. Nah, ketika membeli obligasi di pasar perdana itu kita yieldnya tahu bahwa itu sama dengan tingkat bunga atau kupon ya. Di pasar perdana itu yield itu sama dengan kupon. Oke. Nah, ketika dijual di pasar sekunder, harga obligasi bisa berubah sehingga yield pun bisa berubah juga. Gitu. Harga obligasi itu berbanding terbalik dengan yieldnya. Yield turun berarti harga obligasi naik. Hal ini mengindikasikan permintaan pasar meningkat. Sedangkan jika yield meningkat berarti harga obligasi turun. Hal ini mengindikasikan permintaan obligasi rendah atau menurun. Fluktuasi harga obligasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain inflasi, suku bunga acuan, nilai tukar, dan rating. Ya. Nah, ini kita akan menghitung yield obligasi. Investor harus menghitung yield dari obligasi, kemudian dibandingkan dengan yield yang diharapkan. Berdasarkan perbandingan ini, investor akan memutuskan apakah obligasi itu cukup menarik untuk dibeli atau tidak. Pertama, caranya dengan menggunakan current yield, yaitu untuk mengetahui yield saat ini. Current yield ini adalah kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi. Contoh, sebuah sun dengan kupon 7% per annum ditawarkan pada harga 98. 98 ini market quotation ya, atau Q. Hitung yield sekarang dari obligasi ini. Nah, dengan current yield itu adalah 7 ya,
dari 7% ini dibagi dengan 98. 7 dibagi 98 sehingga diperoleh 0,07143 atau 7,143%. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, kalian lihat mengalami peningkatan 0,143 dari kupon yang ditawarkan. Nah, sekarang adalah bagaimana menghitung yield to maturity atau YTM. YTM atau yield to maturity ada untuk mengetahui yield sejak pembelian hingga jatuh tempo, ya, hingga jatuh tempo obligasi. Dengan kata lain, membeli obligasi dan hingga jika dipegang sampai akhir jatuh tempo, itu berapa yieldnya. Nah, rumus YTM adalah seperti ini, ya, dimana C ini adalah tingkat bunga kuponnya, C kecil, ini C kecil, walaupun C kecil dalam persen tapi bukan persennya, ya, misalnya 7% ya, 7-nya yang kita hitung. Kemudian ditambah dengan selisih harga akhir dikurangi harga awal. Selisih harga akhir dikurangi harga awal. R adalah harga akhir atau redemption R, ya, yang sama dengan F. Itu dalam market quotation dia adalah 100. Sedangkan P adalah harga pembelian. Nah, kemudian selisih harga ini dibagi dengan N banyaknya periode, ya, antara saat pembelian hingga akhir R ini ada berapa banyak periode, itulah N dibagi N, supaya kita tahu, kita mengetahui adalah capital gain per periode, ya, atau capital loss per periodenya gitu. Karena bunga kupon di sini juga per periode. Ini dibagi dengan rata-rata modal atau rata-rata harga. Jadi harga awal dengan harga akhir dibagi 2, ya, gitu. Sebuah obligasi bernilai nominal 1 miliar dengan bunga J 28% per annum dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2027. Ditawarkan pada harga 109 pada 1 Juli 2022. Hitung yield atau J2, pendekatan yield to maturity. Nah, kita cek periodenya, ya, periodenya apa. Nah, kita tidak menemukan setiap kapan tanggal pembayaran kupon, tetapi di sini ada informasi J2, ya. J2 ini menunjukkan bahwa pembayaran kupon ini dilakukan setiap semesteran. Sehingga per semesternya itu adalah 8 dibagi 2, ya. 8 dibagi 2 atau 4%. Nah, kemudian F-nya 1 miliar, N-nya 10 dari 1 Juli 2022 sampai dengan 1 Juli 2027. Itu ada 5 tahun, berarti ada 10 semester. Dan harga obligasi pada 109. Sedangkan R dari mana? R ini pada harga terakhir itu sudah ditentukan 100, ya. Karena ada 100%. Jadi R itu selalu 100. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus YTM ini, ya, maka ini perhatikan bahwa C-nya ini adalah, kan di sini informasinya 4%. Berarti kita tulis di sini 4 saja. Kita tulis di sini 4 saja. Kemudian ditambah R dikurang P. R-nya adalah 100. Walaupun sebetulnya ini adalah 100%, tapi ditulis di sini 100 saja. Sedangkan 109 juga sebetulnya ini ada 109%, ya. Tapi ditulis 109 saja. Jadi kita ingin mengurangi dari R dikurang P dibagi 10, dibagi N-nya kan 10. Gitu, ya. Jadi min 9 dibagi 10, ya, min 0,9. Kemudian dibagi dengan rata-rata harganya, yaitu harga R dan P. Harga P-nya 109, harga R-nya 100, jadi dibagi 2, rata-rata 104,5. Sehingga, ya, kita hitung, ini kita dapatkan YTM-nya adalah 0,0297, ya, atau 2,97%. Ya, YTM ini masih
I per periode atau per semester ya, I per semester per 6 bulan. Oke, jadi kalau untuk J-nya sudah per annumnya harus dikali 2 sehingga kita dapatkan 5,94% per annum. Jadi kalau kita ingin memegang obligasi sampai dengan akhir jatuh tempo, maka inilah yang akan kita dapatkan, yield ini ya, keuntungan inilah yang akan kita dapatkan, 5,94% ya, walaupun kuponnya adalah 8%. Nah ini yang dalam kotak ini hitungan dalam persen ya. Kita juga bisa menghitung dalam nilai nominal. Ini nilai nominal. Jadi yang tadi 4% itu kita bisa 4% kali 1 miliar itu 40 juta. Di sini R-nya sama dengan F ya, karena nilai akhir, harga akhir 1 miliar. Sedangkan 109 itu adalah 1 miliar 90 juta. Ini dibagi 10. Oke. Ini adalah min 9 juta. Min 90 juta dibagi 10 jadi min 9 juta ya. Lalu ini dibagi dengan harga 1 miliar 90 juta ditambah 1 miliar bagi 2 rata-rata harganya ya. Nah, seperti ini dapatnya 3, jadi total di atas 31 juta dibagi 1 miliar 45 juta dan hasilnya sama ya, 0,0297 atau 29,7%. Ini masih merupakan yield per semester atau per 6 bulanan ya, sehingga untuk per tahunnya, per annumnya dikali 2 5,94 begitu. Nah ini adalah sekali lagi yield ya, yang dipegang dari sejak kita beli sampai akhir begitu ya. Jadi kita ingin berharap berapa persen dalam membeli obligasi, itulah yang akan kita pilih nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang obligasi. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.